Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dalam bentuk video simulasi yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Peringatan Kebakaran berbasis IoT menggunakan ESP32 Node MCU. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas praktikum dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pendeteksi kebakaran yang kami rancang bekerja secara keseluruhan, mulai dari penjelasan sistem, alat yang digunakan, perakitan, penulisan kode program, hingga tahap pengujian. Sistem ini menggunakan teknologi Internet of Things yang memungkinkan alat mendeteksi suhu dan asap, lalu memberikan peringatan melalui suara buzzer dan menampilkan informasi melalui LCD, serta web dashboard lokal tanpa koneksi internet. Untuk lebih lengkapnya, akan dijelaskan oleh anggota kami yang selanjutnya. Penjelasan sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT. Sistem yang kami rancang adalah sebuah prototipe pendeteksi kebakaran yang bekerja secara otomatis dan real-time menggunakan teknologi Internet of Things IoT. Sistem ini memanfaatkan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung dengan dua jenis sensor, yaitu sensor MQ2 untuk mendeteksi gas atau asap, serta sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar. Jika sensor mendeteksi adanya indikasi kebakaran, misalnya suhu ruangan terlalu tinggi atau adanya konsentrasi asap atau gas, maka sistem akan secara otomatis mengubah dari aman menjadi bahaya. Dalam kondisi berbahaya ini, sistem akan memberikan peringatan berupa suara melalui buzzer dengan nada khusus, serta menampilkan informasi suhu dan status kondisi secara langsung ke LCD dan web dashboard lokal. Nah, yang menarik, sistem ini bisa diakses secara lokal melalui jaringan Wi-Fi yang dibuat oleh ESP32 itu sendiri. Nah, tanpa memerlukan koneksi internet, artinya pengguna bisa memantau kondisi ruangan dari browser di laptop atau HP secara terhubung ke jaringan lokal ESP32. Dengan sistem ini, kami berharap dapat membantu mendeteksi kebakaran lebih awal dan memberikan peringatan yang cepat kepada pengguna. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang diperlukan dalam proyek ini. Dalam proyek ini, kita menggunakan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk membentuk sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT. Nah, penjelasannya itu yang pertama adalah kita menggunakan ESP32 Node MCU. Komponen ini menjadi otak dari sistem karena berfungsi sebagai microcontroller sekaligus modul Wi-Fi. Lalu ada sensor MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi asap atau gas berbahaya di sekitar alat. Sensor ini akan memberikan sinyal analog ke ESP32 jika terdeteksi adanya konsentrasi gas seperti LPG, karbon monoksida, atau asap rokok. Nah, selanjutnya itu adalah sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini sangat cocok untuk monitoring karena akurasinya tinggi dan hanya memerlukan satu pin data untuk terhubung ke microcontroller. Nah, untuk memberikan peringatan, kita menggunakan buzzer. Nah, buzzer ini akan berbunyi otomatis dengan nada tertentu ketika kondisi bahaya terdeteksi, seperti suhu tinggi atau konsentrasi gas berlebih. Untuk tampilan lokalnya, kita menggunakan LCD 16x2 yang menampilkan informasi suhu dan status kondisi, yaitu aman atau bahaya. LCD ini menggunakan protokol I2C agar lebih hemat pin pada ESP32. Nah, komponen penting yang lainnya itu adalah breadboard. Nah, breadboard ini berfungsi sebagai papan penyusun komponen tanpa perlu menyolder. Lalu kabel jumper sebagai penghubung antar komponen. Lalu yang terakhir adalah untuk sumber daya, kami menggunakan catu daya dari laptop melalui kabel USB agar ESP32 bisa menyala dan bekerja secara stabil. Selanjutnya kita akan menjelaskan proses perakitan dari semua komponen ini ke dalam satu sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendeteksi kebakaran ini dirakit. Seperti yang dijelaskan di awal, kita menggunakan komponen utamanya adalah ESP32 sebagai microcontroller pusat yang terhubung dengan sensor suhu DHT22, sensor gas MQ2, buzzer, dan LCD 16x2 dengan modul L2C. Seluruh komponen dipasang di breadboard dan disambungkan menggunakan kabel jumper. Berikut penjelaskan mengenai perancangan rakitan yang kami buat. Pertama, untuk sensor suhu dan kelembapan bagian yang ini memiliki pin VCC dihubungkan ke rail plus yang warna merah bagian sini. Kemudian ada pin SDA sebagai transfer data dihubungkan ke ESP32 ke pin 4. Kemudian
ada pin GND dihubungkan ke rail breadboard pada pin rail yang min warna biru. Kemudian ada sensor gas MQ2. Pertama, pin VCC sama seperti yang tadi dihubungkan ke rail warna merah. Pin GND dihubungkan ke rail warna biru. Kemudian pin D-out dihubungkan ke ISP pin 25. Kemudian pin out bagian ini dihubungkan ke ISP pin 34. Kemudian ada buzzer untuk pin 1:1 dihubungkan ke pin ISP 12. Kemudian ada pin 1:2 dihubungkan ke breadboard di rail warna biru. Selanjutnya ada LCD. Ada pin SLC, SCL dihubungkan ke ISP di pin 22. Kemudian ada pin SDA dihubungkan ke ISP pin 21. Kemudian ada pin VCC dihubungkan ke breadboard di rail warna merah. Kemudian ada pin GND dihubungkan ke breadboard di pin warna biru. Oke. Selanjutnya materi akan dijelaskan ke anggota kelompok saya yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke bagian coding, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Firga Mulia. Di sini akan menjelaskan bagian coding. Nah, untuk yang pertama di line ke-1 sampai ke-3 ini kita menggunakan library dari wire.h, liquid crystal _i2c.h, dht.h, yang dimana masing-masing dari library ini tuh yang pertama untuk bagian wire-nya itu digunakan untuk komunikasi antara I2C, antara ESP32 dan LCD. Nah, untuk yang kedua yang liquid crystal itu library untuk mengendalikan LCD 16x2-nya melalui I2C. Dan untuk DHT-nya itu library untuk membaca data dari sensor DHT keduanya. Nah, untuk yang dari line 8 sampai line 12 ini kita mendefinisikan sebuah sensor dan pin yang akan digunakan. Untuk DHT pin 4 itu pin data sensor DHT22 terhubung ke GPIO 4. Nah, untuk DHT type DHT22 itu menentukan jenis sensor DHT yang digunakan. Nah, di sini yang saya gunakan itu adalah DHT22, maka saya mendefinisikannya di dalam codingannya itu DHT22. Terus kita mendefinisikan sebuah MQ2 out dengan pinnya 34 dan MQ2 di out 25. Yang dimana pin ini itu yang out ini adalah pin analog sensor gas MQ2 terhubung ke GPIO 34. Nah, untuk yang di out adalah pin digital output. Yang A ini adalah analog output, yang D ini adalah digital output. Yang dimana untuk digital output ini tersambung ke dalam pin 25 atau GPIO 25. Nah, untuk buzzer pin 12 ini tuh mendefinisikan sebuah buzzer dihubungkan ke dalam GPIO 12 itu. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah ini ada bagian inisialisasi objek. Nah, memanggil DHT, liquid crystal juga, yang dimana nanti outputnya itu membuat objek DHT untuk membaca data dari sensor suhu. Nah, sebagian sini ini untuk membaca sensor suhu. Terus untuk bagian bawahnya itu membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dan ukuran 6 kolom x 2 baris. Ini dia 0x27 dan 16 x 2 baris. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi setup, yang dimana fungsi setup ini itu untuk menginisialisasi komunikasi serial, yang dimana memulai pembacaan data dari sensor DHT22, menetapkan fungsi-fungsi pin yang digunakan untuk input dan output. Nah, untuk input dan outputnya tuh di sini saya mendefinisikan analog output itu sebagai input dari MQ2-nya untuk input dari analog sensor, ya, pin analog. Nah, untuk yang di outnya itu digital output. Nah, untuk si buzzernya ini digunakan sebagai output, yang dimana akan mengeluarkan suara atau tidaknya suara dari hasil input dari analog output dan digital output. Oke. Nah, di sini untuk bawahnya itu inisialisasi dari LCD 16x2-nya, yang di bawah ada fungsi loop,
yang dimana fungsi loop ini tuh ada empat variabel. Mungkin di bawah nanti ada lagi variabel boolean. Yang untuk pertama itu ada float suhu dan float kelembapan. Yang dimana si float suhu ini tuh nilainya itu sama dengan hasil dari tangkapan dari DHT-nya. Jadi si DHT menangkap temperaturnya, dibaca oleh DHT, akan dimasukkan ke dalam variabel suhu. Nah, sama juga untuk kelembabannya juga. Nanti si DHT akan membaca kelembabannya berapa, akan ditampung ke dalam variabel kelembaban. Nah, ini ada variabel integer gas analog, di mana hasil dari analognya itu adalah sama dengan analog read. Hasil dari MQ2 analog out. Nah, hasilnya berapa nanti akan ditampung ke dalam gas analog. Begitu juga dengan gas digital, yang dimana nilainya itu sama dengan MQ2 digital output. Nah, di sini itu untuk menampilkan di bagian LCD-nya, nanti itu ada suhunya berapa, gas kelembabannya berapa, gas outputnya ada apa, begitu. Baik, di sini ada bagian variabel boolean, yang dimana ada dua. Di sini kita mendefinisikan ada gas berbahaya dan suhu tinggi. Nah, kita mendefinisikannya bila gas berbahaya itu, gas digitalnya itu sama dengan 0, maka akan terdeteksi gasnya berbahaya. Dan untuk suhu tinggi itu suhunya lebih atau sama dengan dari 35 derajat, maka suhunya dinyatakan tinggi. Nah, di sini ada if conditional, yang dimana si if conditional itu akan menentukan dari tingkah laku dari si buzzernya ini. Buzzernya itu akan berbunyi sirinenya itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama itu gas berbahaya dan suhunya tinggi itu, maka si LCD-nya akan mengeluarkan output gas dan suhu bahaya. Yang dimana nanti untuk si buzzer sirenenya itu akan bersuara seperti apa ya? Nah, ini tuh bunyi naik dan bunyi turun. Jadi ada dua, ada ninu seperti itu, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika hanya gas berbahaya, maka nanti si LCD print-nya itu akan mengeluarkan output hanya gas bahayanya saja. Nah, untuk buzzer gasnya itu nanti bunyinya akan bip 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 bip, bip. Untuk si bagian jika gasnya berbahaya, nanti si buzzernya itu akan berbunyi bip 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 bip. Nah, jika untuk suhunya tinggi, maka si LCD print-nya itu akan mengeluarkan output suhunya tinggi dan bunyinya loop terus-terusan suhu. Nah, jika kondisinya tidak ada keduanya atau tidak ada gas berbahaya ataupun suhu tinggi, maka si LCD-nya itu akan mengeluarkan output aman dan si buzzernya itu akan mati atau diam. Nah, di sini itu kondisian dari sebuah buzzernya. Iya, buzzernya akan mengeluarkan bunyi seperti apa, kita setting di sini. Ada 3 fungsi, yang dimana ada fungsi buzzer sirine, terus ada buzzer gas, dan ada buzzer suhu. Ya, kesimpulan dari hasil codingannya itu adalah membaca suhu dan kelembaban dari sensor DHT22, mendeteksi asap dan gas dari sensor MQ2, selanjutnya memberikan notifikasi melalui LCD dan buzzer berdasarkan kondisi berbahaya. Terus yang selanjutnya adalah mengeluarkan 3 pola bunyi buzzer berbeda sesuai jenis bahayanya. Yang tadi ada dimana si gasnya berbahaya sama suhunya tinggi, ada suhunya saja yang tinggi, ataupun gasnya saja yang berbahaya. Nah, untuk bagian codingannya mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi mungkin sama rekan saya. Oke, untuk materi pembahasan selanjutnya adalah pengujian. Di sini kita menggunakan sebuah web yang bernama web Walkwi. Di sini bisa dilihat, ini adalah rancangan simulasi yang kita buat. Bisa kita langsung saja kita mulai pengujiannya. Nah, mohon maaf, untuk pengujiannya mungkin suara tidak terdengar.
Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan video ini menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.